Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 28 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, karena Yesus telah menjadi dosa bagi kami, dan karenanya kami dapat menerima pembenarannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 28 September tahun 2025, dengan judul Yesus menjadi dosa bagi kita dan menderita sendirian. Ayat temanya terdapat di dalam Mazmur 69 ayat 21, bunyinya, "Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati." Bacaannya, Anak Allah yang tak bernoda tergantung di kayu salib. Dagingnya terkoyak oleh bilur-bilur, tangannya yang begitu sering terulur memberkati dipaku pada palang kayu. Kakinya yang tak kenal lelah melayani kasih dipaku pada kayu salib. Kepala kerajaan yang tertusuk mahkota duri, bibir yang bergetar itu dibentuk untuk seruan celaka. Dan semua ia tanggung, tetesan darah yang mengalir dari kepalanya, tangannya, kakinya, penderitaan yang menyiksa tubuhnya, dan penderitaan yang tak terlukiskan yang memenuhi jiwanya saat wajah Bapanya tersembunyi, berbicara kepada setiap anak manusia dengan menyatakan, "Demi Engkaulah Anak Allah bersedia menanggung beban dosa ini, demi Engkaulah ia merampas kuasa maut dan membuka gerbang Firdaus." The Desire of Ages, halaman 755. Dalam penderitaan Kristus di kayu salib, nubuatan itu digenapi. Berabad-abad sebelum penyaliban, Sang Juru Selamat telah menubuatkan perlakuan yang akan ia terima. Ia berkata, "Anjing-anjing telah mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung,
Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nubuatan tentang pakaiannya dilaksanakan tanpa nasihat atau campur tangan dari sahabat maupun musuh Yesus yang tersalib. Kepada para prajurit yang telah menempatkannya di kayu salib, pakaiannya diberikan. Kristus mendengar pertengkaran mereka saat mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka. Jubahnya ditenun tanpa jahitan, dan mereka berkata, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Kepada mereka yang menderita kematian di kayu salib, diizinkan untuk memberikan ramuan bius untuk mematikan rasa sakit. Ramuan ini ditawarkan kepada Yesus, tetapi setelah ia mencicipinya, ia menolaknya. Ia tidak akan menerima apapun yang dapat mengaburkan pikirannya. Imannya harus tetap berpegang teguh kepada Allah. Inilah satu-satunya kekuatannya. Mengaburkan akal sehatnya akan memberi setan keuntungan. Musuh-musuh Yesus melampiaskan amarah mereka kepadanya saat ia tergantung di kayu salib. Para imam, penguasa, dan ahli Taurat bergabung dengan orang banyak dalam mengejek juru selamat yang sedang sekarat. Pada saat pembaptisan dan saat Yesus dimuliakan, suara Allah terdengar menyatakan Kristus sebagai anaknya. Sekali lagi, tepat sebelum Kristus dihianati, Bapa telah bersabda, memberi kesaksian tentang keilahiannya. Namun kini, suara dari sorga tak terdengar lagi. Tak ada kesaksian yang mendukung Kristus. Sendirian, ia menderita hinaan dan ejekan dari orang-orang jahat. Dari Sire of Ages halaman 746. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah manfaatnya Yesus menjadi dosa bagi kita? Science of the Times tanggal 3 Oktober tahun 1895 paragraf 6 berkata, Ia, yaitu Yesus, menjadi dosa bagi kita, supaya ia dapat menanggung dosa kita dan berdiri di hadapan Bapa sebagai orang yang bersalah menggantikan kita. Sementara itu, kita yang percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi akan, karena jasa-jasanya, dianggap murni dari pengaruh dosa yang mencemari. Inilah manfaatnya Yesus menjadi dosa bagi kita. Tidak hanya untuk tanggung dosa kita, tetapi juga agar kita dibenarkan oleh jasa-jasanya. Dalam tulisan lainnya dikatakan, suratnya nomor 35 tahun 1894 paragraf 7. Dia menjadi dosa bagi kita yang tidak mengenal dosa, agar kita bisa menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Yesus menjadi dosa bagi kita agar kita bisa menerima pembenaran di dalam Yesus. Ini semua dituliskan karena Paulus telah menyatakannya terlebih dahulu dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah pentingnya Yesus yang tidak mengenal dosa dan tidak berdosa dibuat menjadi dosa bagi kita, yaitu supaya di dalam Yesus kita dibenarkan. Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 3 Oktober tahun 1895 paragraf 6 yang berbunyi, melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan, kita dianggap tidak bersalah. Kristus telah memberikan kepada setiap manusia bukti bahwa hanya Dia yang mampu menanggung duka, derita, dan dosa manusia. Jadi, Yesus dijadikan dosa karena kita, sebab hanya Yesus yang dapat tanggung dosa-dosa kita. Sebab hanya Yesus hidup benar di hadapan Bapa, dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita, agar kita pun dianggap benar. Lalu, bagaimana hubungannya antara kematian Yesus
dan kita dianggap benar atau dibenarkan? Review and Herald tanggal 29 September tahun 1891 paragraf 8 berkata, korban penebusan, kebenaran Kristus, bagi kita merupakan pusat vital dari segala kebenaran. Di salib Kalvari, belas kasihan dan kebenaran bertemu. Kebenaran dan damai sejahtera telah bercium-ciuman. Inilah hubungannya pembenaran dalam Yesus dengan salib. Sebab pada salib, kebenaran dan damai sejahtera bersatu. Tanpa kematian Kristus, kita tidak dapat dibenarkan. Sebab dosa-dosa kitalah yang Yesus tanggung, dan upah dosa adalah maut. Inilah pentingnya Yesus mati di kayu salib, agar The Desire of Ages halaman 25 paragraf 2 berkata, Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, agar kita diperlakukan sebagaimana Dia layak diperlakukan. Dia dihukum atas dosa-dosa kita, dan Dia tidak ada ambil bagian, agar kita dibenarkan oleh kebenarannya, yang kita tidak ada ambil bagian. Dia menderita kematian yang menjadi milik kita, agar kita menerima hidup yang adalah miliknya. Inilah maknanya Yesus menjadi dosa bagi kita karena kita. Inilah pentingnya kematian Yesus di kayu salib. Kita tidak akan memiliki hidup jika Yesus tidak menjadi dosa dan tidak menderita kematian. Sampai-sampai saat diberi ramuan bius, Yesus tidak mau. Sebab Yesus mau dalam kematiannya, Dia tetap berpegang teguh pada Bapanya. Dan ini semua Yesus jalani dan alami sendirian. Oleh sebab itu, ingat yang Roh Nubuat sampaikan berikut ini dalam manuskrip 31 tahun 1911 paragraf 28. Dengarkan seruannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Ia diperlakukan sebagai orang berdosa, supaya kita diperlakukan sebagai orang benar, supaya Allah adil dan sekaligus yang membenarkan orang berdosa. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Menjadikan Kristus menjadi juru selamat pribadi kita, maka kita menerima pembenaran oleh iman, dan sesudah itu biarlah kita hidup kudus di hadapannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Yesus dibuat menjadi dosa bagi kami, agar Dia menanggung dosa kami, menggantikan kami, mati di kayu salib, sehingga kami dapat menerima pembenaran dalam Dia dan menerima hidup yang adalah milik-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, itulah wujud kami menerima hidupnya Yesus. Itulah wujud kami percaya bahwa Yesuslah juru selamat pribadi kami. Maka kami menerima pembenaran, dan sejak itu kami harus hidup kudus di hadapannya, hingga Dia datang kedua kali menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.